Media pembelajaran online sudah menjadi hal yang biasa saat ini. Dan salah satu platform yang sangat populer di kalangan kita adalah Google Classroom. Selain mudah, dia juga gratis dan bisa digunakan siapa saja yang mempunyai akun Gmail. Itu saja syaratnya. Halo, saya Budi Siswanto. Dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana cara memulai Google Classroom. Bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom, mungkin materi ini biasa-biasa saja. Bagi Anda yang sudah pernah menggunakan, mungkin materi ini bisa menjadikan review. Atau bagi Anda yang belum pernah menggunakan sama sekali, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pencerahan. Mau tahu seperti apa videonya? Pantengin terus. Baiklah, setelah kita berhasil login ke akun Gmail kita, langsung kita masuk ke menu titik 9 ini ya, dan pilih Classroom. Nah, begini tampilan Classroom yang pertama kali. Di sini saya sudah punya satu contoh kelas, tapi kali ini saya akan memulai dari awal, mulai membuat kelas dan seterusnya mengenal menu-menu yang ada pada Google Classroom. Selanjutnya, pilih menu plus di sini. Kemudian di situ ada dua. Yang pertama adalah join. Join ini digunakan untuk siswa bergabung kepada kelas kita. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian karena kita sekarang sebagai guru, maka kita memilih create class. Create class ini kita bisa kasih nama seperti contoh di atas ya. Kemudian kita bisa kasih tahun pelajaran, subjek dan sebagainya. Setelah itu create. Tapi karena saya sudah punya, saya cancel saja. Dan kita langsung ke kelas ini seperti yang barusan kita buat. Ini adalah tampilannya setelah kita berhasil membuat kelas. Kemudian kita buka. Oke. Setelah kita buka, maka dia akan tampil lebih besar, full screen. Kemudian perhatikan di sini ada nama kelas. Kemudian ini adalah tahun pelajaran. Kemudian di sini ada class code. Dan satu lagi menu baru yaitu link untuk membuat Google Meet. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu menu stream. Menu stream ini digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan siswa. Di sini kalau kita menulis informasi dan sebagainya, kita bisa langsung berkomunikasi di sini karena ini merupakan beranda dari kelas yang ada pada Google Classroom ini. Jadi nanti ketika guru memberikan informasi dan sebagainya, siswa juga dapat merespon secara langsung dan semua siswa juga dapat melihat apa yang kita tulis di sini dan akan ada komunikasi interaktif antara guru dan siswa. Tetapi sebenarnya kita juga bisa men-setting supaya komunikasi kita itu hanya kepada siswa tertentu. Jadi ketika kita memberikan informasi, hanya siswa tersebut saja yang bisa melihatnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Contoh kita membuat informasi di sini. Nah, di sini kalau kita aktifkan semua student, maka seluruh siswa yang ada pada kelas itu akan langsung melihat dan bisa memberikan respon. Tetapi kalau kita hanya centang satu atau dua siswa tertentu, maka hanya siswa tersebut saja yang bisa memberikan respon dari apa yang kita posting pada menu stream atau beranda ini. Di sini juga kita bisa memberikan attachment berupa Google Drive, kemudian link atau file yang kita upload dari komputer. Bahkan kita juga bisa memasukkan link dari YouTube berupa video dan sebagainya. Menu Classbook ini merupakan menu utama dari Google Classroom itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada menu Create. Nah, Create ini akan menentukan apa saja yang akan kita buat pada menu Classbook ini. Di sini kita ada assignment di mana kita bisa memberikan penugasan kepada siswa. Jadi nanti kita kasih judul di sini. Kemudian kita kasih petunjuk soal. Selanjutnya kita juga bisa menentukan attachment berupa Google Drive, link, file, dan YouTube atau sebagainya. Selanjutnya di sini kita juga bisa menentukan apakah kita setelah memposting soal tersebut kita langsung assign sehingga siswa itu langsung bisa mengerjakan, atau kita juga bisa men-setting
tanggal waktunya, kapan akan mulai di-post, kemudian berakhir jam berapa dan sebagainya. Tapi jika kita anggap apa yang kita kerjakan itu belum selesai, mungkin kita bisa menyimpannya dulu sebagai draft begitu. Kemudian seperti yang di stream tadi juga, kita juga bisa menentukan tugas ini ditujukan kepada siapa. Apakah semua siswa yang ada pada kelas ini atau hanya siswa tertentu. Nah, selain itu di sini ada juga bisa menentukan berapa poin dari soal yang akan kita berikan, atau kita biarkan ungraded untuk bisa kita tentukan nilainya kemudian. Nah, seperti di atas itu, ini ada kapan waktu berakhirnya. Kemudian nanti kita akan bahas topik berikutnya, nanti akan lebih detail. Untuk sementara saya di-cut dulu, ini hanya untuk pengenalan. Selanjutnya ada menu people. People ini adalah daftar atau kolom di mana kita bisa melihat siapa saja yang tergabung pada kelas ini. Nah, ada dua kategori. Yang pertama adalah teachers, yang kedua adalah students. Di kolom teachers akan ada satu guru pertama, berarti guru itulah yang membuat dari kelas ini. Tetapi kalau seandainya kelas ini mau sharing dengan guru lain mata pelajaran yang sama atau MGMP dan sebagainya, maka kita bisa memberikan guru tambahan dengan cara menginvite sebagai guru, mengklik ini dan kita tulis namanya langsung. Contoh seperti itu. Kalau kita tidak punya akun G Suite, kita bisa menuliskan email lengkapnya yang berakhiran dengan gmail.com. Tetapi kali ini kita menggunakan G Suite, jadi kalau kita tulis namanya, dia akan langsung keluar nama-nama yang ada pada akun G Suite untuk sekolah ini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan siswa. Caranya sama, kita tulis saja, maka dia akan langsung muncul nama-nama yang ada di sana. Sama dengan metode menambahkan pada teachers, sehingga nanti kalau teachers ada dua, berarti sama-sama bisa mengelola kelas ini. Sementara siswa akan mempunyai limitasi pengelolaan tidak seperti yang dimiliki oleh akses guru, begitu. Kemudian ini ada menu grade. Grade ini digunakan untuk menampilkan tugas-tugas atau nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa melalui tugas-tugas yang diberikan. Karena saat ini masih kosong, jadi ini belum tampil apa-apa ya. Baik, ini 4 menu utama yang ada pada Google Classroom. Nanti kita akan bahas lebih detail pada video-video berikutnya. Oke, kita kembali ke kelas tampilan awalnya. Di menu hamburger ini, kita bisa melihat ada beberapa menu lain. Kalau kelas ini, kalau kita klik, maka dia akan menampilkan berapa kelas yang kita miliki sebagai guru. Kemudian di sini ada kalender. Kalender ini akan menampilkan semua kegiatan yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Semua terikut pada menu kalender ini. Tapi sementara ini masih kosong. Berikutnya ada menu to review. To review ini adalah apabila seorang guru telah memberikan tugas kepada siswanya dan siswa telah mengerjakan, maka tugas guru adalah mengoreksi. Nah, apabila ada nilai yang sudah masuk tetapi belum direview atau belum di-written kepada siswa oleh guru, maka semua rekod dari tugas-tugas yang harus dikembalikan nilainya itu akan terlihat atau tampil pada halaman ini. Selain itu, kita juga bisa menentukan langsung apabila kita mempunyai beberapa kelas, kita pilih di sini, kemudian kita bisa centang kelas mana yang akan diberikan review. Tetapi karena hari ini kita cuma satu kelas, jadi cuman tampil satu kelas. Di sini ada archive classes, artinya ini adalah arsip kelas-kelas sebelumnya yang sudah kita arsipkan. Mungkin karena sudah habis semester atau sudah berakhir tahun pelajaran tertentu. Nanti bisa cek video saya, silahkan dilihat di bagian pojok kiri atas layar, di situ ada linknya. Kemudian yang terakhir ada menu setting. Setting ini adalah secara setting umum. Jadi kalau seandainya kita mau mengaktifkannya untuk email, kalau ada tugas masuk, maka nanti akan ada notifikasi melalui email. Berikut juga dengan komen-komen ya. Komen ataupun tugas yang diberikan oleh guru, kemudian siswa sudah mengerjakan, semua notifikasi akan berada di sini. Kalau seandainya khawatir karena terlalu banyaknya notifikasi yang masuk, sementara kita mengelola banyak kelas, cukup off-kan saja email, notifikasi pada email, maka
tidak akan ada notifikasi yang masuk pada email kita. Begitu. Selanjutnya di bagian pojok kanan atas ini ada menu setting, yang ini mungkin bisa dibahas lebih detail. Di sini ada class code yang apabila kita hanya mau mengundang siswa melalui email, maka kita bisa disable, tetapi kalau kita mau sebarkan cukup memberikan class code ini untuk siswa bergabung sendiri, maka ini dibiarkan seperti itu saja. Kemudian di menu stream tadi kita juga bisa melihat siapa yang bisa memposting. Selain kita mempunyai setting di sana siapa siswa ataupun semua student yang bisa memberikan komen, kita juga bisa mengaturnya di bagian ini. Kemudian di classwork on stream kita juga bisa memberikan notifikasinya, apakah mau dilihat detailnya atau sekedar hide, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Tetapi kalau sekiranya ini dianggap memang diperlukan, biarkan dia default seperti itu saja. Oke. Nah, di bagian atas ini akan ada class code. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya class code itu digunakan untuk mengundang siswa. Jadi apabila kita mau mengundang siswa dengan memberikan class code, maka kita tidak perlu menuliskan nama atau emailnya satu persatu. Dan class code ini kalau kita mau melihat lebih besar, bisa diklik tanda display ini. Nanti kode inilah yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa bisa bergabung sendiri pada kelas yang sudah kita buat ini. Selanjutnya ada tema ya. Nah, tema ini untuk menentukan warna ataupun display seperti apa yang akan kita tampilkan. Mungkin akan lebih mudah untuk kita identifikasi apabila kita tentukan untuk kelas ini maka kita gunakan warna ini, untuk mata pelajaran ini kita gunakan warna lain. Dan di sini ada beberapa kategori, silahkan dipilih menyesuaikan. Namun sekiranya ini dianggap ada gambar yang memang tidak sesuai dengan kelas yang kita kelola, kita juga bisa menguploadnya sendiri dari komputer ataupun yang ada di drive kita. Oke, itu adalah pengenalan tentang Google Classroom. Nah, demikian cara sederhana memulai Google Classroom. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan berikan komentar Anda. Dan apabila Anda baru datang pada channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga apabila saya upload video-video terbaru, Anda bisa mendapatkan notifikasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.